Selamat datang kembali di Babon Caur dan hari ini gue akan ngobrol sama seorang aktor Indonesia yang sudah go internasional. Dia adalah seorang aktor yang menurut gue teladan banget lah, bukan cuman hebat tapi juga orangnya juga sangat rendah hati, kagak ada sombong-sombongnya. Padahal dia kalau mau sombong gak akan ada yang protes juga karena prestasinya udah banyak ya. Hari ini gue akan ngobrol sama Joe Taslim. Koko Joe, silakan request to join. Saya tunggu di sini. Kita bakalan ngobrolin soal terutama soal pengalaman doi bergabung di sebuah produksi berkelas internasional. Apa rasanya bekerja di sebuah lingkungan yang mungkin udah kelasnya beda kelas sama kita. Bukan bermaksud membuat diri kita tampak lebih jelek atau lebih culun, tapi Halo. kayaknya pengen tahu sih. Hey, hey, Halo Ernest Prakarsa, my director of GoPay. Jota Slim. Aduh, aduh. How are you, bro? I'm good, man. Given the situation, I'm good lah. Lo juga sama keluarga belum mulai syuting-syuting lagi ya? Ini gue dengar teman-teman udah mulai mempersiapkan protokol supaya ya semoga bulan Juli udah bisa syuting gitu kan? Iya, mudah-mudahan sih udah bisa syuting sih. Aku sih belum ada apa-apa sih. Semuanya masih Hmm, standby, masih kayaknya nunggu hmm. bener-bener clear aja sih. Masih nunggu Oke. bener-bener kalau udah emang lampu hijau, ya syuting. Tapi sekarang kan emang belum ada protokol kesehatan yang jelas. Ya mungkin Iya, masih nunggu ya. Mungkin bentar lagi sih harusnya. iya, 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 Mm-mm. iya, iya. Jadi untuk sama keluarga sementara di rumah aja ya. Keluar paling ke supermarket. Udah nyoba nge-mall? Udah nyoba ke mall belum lo? Udah sekali. Udah. Udah. Pakai itu, pakai kepik, Iya. pakai apa? Face shield gitu atau masker gitu. Pakai masker biasa, cuman Pakai masker protokol di biasa. mall lumayan ini ya, lumayan Ketat. bagus ya. Di Eh, tracing kita ke sana jam berapa. ah, oh gitu. Terus jadi setiap hari kita ketahuan gitu kalau kita ke sana gitu. Jadi kalau ada apa-apa mungkin gampang untuk di-trace balik gitu. Iya, iya, iya. Gue juga Bagus sih, beberapa bagus. hari yang lalu nyobain karena belanja supermarket di Pacific Place terus iseng ngeliat naik ke atas gitu. Lucu juga ya ngeliat mall udah buka. Masih sepi sih, tapi semua orang pelanggannya pada pelanggan penjaga toko pada pakai shield, pada pakai masker gitu kayak surreal ya, kayak kayak nonton Iya, film iya. gak sih lu kayak Akhirnya bilang bener-bener gue mau ngomong itu tadi kayak sebenarnya. Kayak kan 3 bulan nggak ke mall, sekali ke mall orang banyak iya, semuanya pakai masker, ada yang pakai helmet kaca gitu kan untuk bagian muka. iya. Kayak ini gila ya, kayak tahun lalu kayaknya kita nggak pernah berpikir bakal terjadi kayak gini and then it's happening gitu. Gila sih. Iya, 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 insane. Oke, Koko Jo, kemarin kita sempat Yes, kerja sir. bareng. Terima kasih banyak untuk Terima kasih. kolaborasinya yang menyenangkan. Sama-sama. Seru, Terima seru, kasih seru. juga buat semua teman-teman yang udah nonton, kasih komen dan udah nge-repost dan semuanya udah ngasih apresiasi. Thank you banget. Gue tuh belum pernah nanya-nanya sama lu soal pengalaman internasional lu karena sebenarnya gue penasaran gitu seberapa beda sih kalau syuting di luar negeri sama syuting di sini. Walaupun kita nggak bisa Hmm. bandingin karena mereka produksi yang sangat proper untuk Ya, didistribusikan ke seluruh dunia ya kan. Sementara kita di betul. pasar lokal gitu. Tentu tidak bisa Nggak bisa dibandingkan. di-compare. Tapi pertanyaan pertanyaan pertama gue gini, mereka nganggap lu culun gak sih atau lu didiskriminasi gak sih ketika di sana kayak siapa di orang nih misalnya di Fast Furious gitu kayak oh Iya. The Rock, Vin Diesel, Joe Taslim siapa lu tong gitu kayak gitu gak sih? Eh, Kalau secara emang kalau di sana kan hukumnya tuh lumayan rapi ya dalam hal kayak rasisme atau hal kayak sesama aktor tuh mereka nggak boleh ngecengin lah ngomong kasarnya, tapi akun-akunnya sih banyak sih. Jadi pada saat Iya, nyampe yeah. tuh aku kan anak kampung ya, anak kampung tuh kayak di pesawat Harusnya aja terbang ke sana tuh antara masih mimpi nggak mimpi gitu, kayak jangan-jangan gue sampai di sana dibilang kita salah orang, lu balik nih. Gue tuh sampai mikir, gue tuh sampai mikir kayak gitu, ini beneran nggak sih, ini beneran nggak sih. Tapi gue pikir kalau sampai disuruh balik, gue balik deh. Daripada jangan-jangan yeah. dia salah orang gitu, karena for most people di sana kan kadang-kadang masih ada Asian people all look the same gitu kan. Kok dia sih? Bukan dia gitu. Gue pikir Bukan yang seperti ini. itu. Parnonya gue gitu kan. Oke, Tapi nggak, nyampe terus sana nyampe sana, semua diterima hmm, baik sih. Iya. oke. Gue pertama kali ketemu tuh, gue kesana fitting, screen test, ketemu direkturnya,
Terus direkturnya bilang, gue pikir lo kecil, lo ternyata tinggi juga ya. Gue bilang, hah, emang gue kecil? Jadi kayak, Gue jadi pikir untuk terbalik, presiden gue pikir lo cewek. tinggi, ternyata lo cuma segini gitu kan. Tinggi lo kan regular Asians Makanya lah dia ya, pikir aku Asians kayak, kebanyakan. ya kan Asian mostly kayak Jackie Chan, Jet Li, Ah, Tony Jaa kan nggak begitu iya, tinggi. Jadi berarti iya, lu iya, cukup iya. tinggi. Ya udah nggak apa-apa, bagus nih. Oh lumayan lah, berarti nggak salah berarti gue. Oke. Jadi ketemu Ludacris pertama kali itu sih gue ya gitu, malu orang kampung kan. Halo, halo apa kabar gitu. Dia bilang, bungkuk ngapain lo? Lu udah halo apa Gue kabar, ngerasa, tiba-tiba Ludacris bilang gini, oh Wong Kito galo. Kaget gak lu? jadi gue tuh berpikir gini, apakah gue harus jadi mereka atau gue harus jadi diri gue sendiri. Akhirnya gue memutuskan untuk jadi diri gue sendiri aja deh. Gue dari Indonesia, gue emang kalau ketemu orang gue harus berusaha membungkuk sedikit, halo apa kabar gitu. Jadi semuanya gue perlakukan sama, and then hasilnya malah bagus. Gue diterima baik, gue diterima walaupun gue beda ya, karena mereka, kalau biasa orang Amerika, I'm John, nice to meet you, gitu kan. Iya, Mereka jaga kan, gayanya gitu. Mike, Iya, nice to meet you man. Kalau gue kan, iya, halo, I'm Joe, nice to meet you. iya. I'm open with all advice and guidance gitu kan. Dia ngeliat gue kayak, orang dari mana nih? Tapi mereka nerima gitu. Mereka tahu kalau kultur Indonesia emang kita kan berusaha untuk ya merendah lah, berusaha untuk belajar gitu kan. Iya, Gue iya. jadinya gue survive bagus sih. Gue banyak teman, terus di guidance sama yang lebih senior kayak Sangkeng tuh teman gue yang paling deket waktu gue syuting tuh kayak ngasih gue banyak, kalau di Hollywood gini. Lu jangan takut gini. Lu nggak apa-apa ngomong gini. Jadi gue belajar banyak, gue di guidance sama dia tuh hampir semuanya sih, karena itu film pertama gue kan. Jadi sampai sekarang masih baik. Hal-hal yang menurut lo, gue yakin ketika lo mau berangkat ke Hollywood juga pasti lo udah nanya-nanya atau udah siap mental gitu. Tapi tetap aja apa yang menurut lo, walaupun lo udah pikir lo udah mempersiapkan mental, begitu ke sono, anjing gue gila ya begini ya gitu. Maksudnya in the good and bad way mungkin. Apa yang buat lo kayak ini aja gitu, mind blowing aja gitu. Apanya bro? Karena gue sebenarnya di Indonesia juga pengalaman film gue kan baru 3 film ya, dari itu film ketiga ya. Jadi gue sebenarnya di industri film itu juga cukup baru ya. Iya. I was so lucky aja sih dapat shortcut lah, fast track gitu kalau ngomong kasarnya, mungkin langsung bisa. And I feel blessed juga. Tapi di sana tuh jadi semuanya masih berasa sangat-sangat baru sih. Jadi kayak gue ngerasa kenapa kita di-treat sangat-sangat baik ya. Dan akhirnya gue belajar gitu kan. Gue belajar kenapa dijemput tuh mobil nggak boleh bareng. Di trailer juga nggak boleh dicampur. Kalau pemain ini ya prinsipal ya, kayak cast nomor 1 sampai nomor 15 lah. Itu emang harus di-treatnya begitu luar biasa. Dan dikasih hotel juga bagus. Kayak VIP semua lah. Terus gue ngerasa ini kayaknya lebay deh, karena gue di Indonesia juga baru kan, Indonesia nggak gini-gini amat, kayaknya gue dikasih satu kamar berdua juga nggak apa-apa, hotelnya bagus gitu kan, karena gue kampung kan. Iya. Kenapa ya, akhirnya gue belajar, gue nanya ke kayak kakak-kakak gue lah, disukai Sangkeng semuanya, kenapa gini-gini. Oh ternyata emang satu, industrinya besar. Satu, emang budget mereka banyak dan mereka proper, pengalaman juga di industri memimpin lah di dunia. Tapi yang lebih penting yang gue tangkap adalah konsentrasi aktor. Jadi mereka tuh ngerasa bahwa lo datang ke sini deliver film $200 juta ya, dan film ini dinonton seluruh dunia. Kita harus mempersiapkan lo sebaik mungkin, kalaupun ada miss bukan dari kita. Itu purely lo kalau lo nggak bisa deliver. Tapi kita akan berikan lo yang terbaik gitu kan. Jadi pressure malah baliknya di pressure. Iya, karena mereka udah nyiapin, udah menjalankan tugas untuk menyiapkan sekondusif mungkin. Artinya kalau lu nggak maksimal, lu yang PA gitu ya kira-kira ya. Nggak kerja lagi. Gua rasa itu berarti itu lumayan ini ya. Actually very smart gitu untuk position way bahwa we treated you the best way we can, and then lu nggak deliver, you're not talented. Kayak gitu sih seakan-akannya. I see. Jadi gue ngerasa jadi pressure kan. Gila ya, ternyata semua yang gue nikmatin di sini ini nggak gratis. Ini semua tujuannya nanti pada saat take, gue harus nggak boleh miss gitu. Jadi pressure bro. Benar. Jadi itu yang gue belajar. Bener. Jadi salah take makin beban ya, karena udah di treat luar biasa. Jadi, ya. Makanya gue ngerti pressure aktor-aktor Hollywood tuh, mereka tuh begitu bisa sangat, karena satu film bisa mengubah hidup lo selamanya atau bisa bikin lo nggak kerja lagi. Kalau kita di Indonesia kan kita masih semangat gotong royongnya bagus, right? Satu film main nggak work, masih ada 2-3 film tetap masih bisa kerja.
Kalau Iya, di iya, sana iya. itu once mereka introduce new actor gitu ya dalam satu project, oh siapa nih? Tiba-tiba nggak bagus, udah bisa nggak kerja lagi. Kalau kerja juga di project-project yang kecil-kecil gitu. Tapi untuk Hollywood Dream, American Dream-nya bisa hilang. Iya. Jadi Hmm. pressure-nya di Jadi situ. make or break bener-bener tuh ya kalau lu dapet Iya. kesempatan ya. Makanya mereka tuh bisa kayak ada yang nggak mau ngomong, ada yang karena sebenarnya bukan karena mereka sok, mereka bisa juga karena grogi atau mereka juga karena Hmm. pressure. Nah mereka tahu ini hidup mati gue nih, ini film kalau gue nggak deliver besok gue nggak main lagi nih. Jadi Oke. semuanya memperlakukan acting itu sangat-sangat kayak sakral dan itu didukung oleh semua kru gitu kan, didukung oleh Iya, iya, semua orang. iya. Jadi pada saat mau take itu ada apa bulu rambut apa jatuh juga bisa kedengeran gitu kayak Sugi, dan itu juga buat kita kan boleh gitu kan kita anjir, anjir. Jadi Tegang banget. pressure-nya berat sih, pressure-nya berat sih. Oke, oke, oke. Itu jam kerjanya gimana sih? Kalau kita tahu sendiri lah syuting di Indonesia kayak apa jam kerjanya gitu kan, bisa kadang-kadang roll jam 7 pagi, baru rep jam 2 pagi kadang-kadang gitu, walaupun nggak selalu. Di sana gimana bro jam kerjanya bro? Nah itu salah satu yang buat kita pressure juga karena mereka begitu akurat ya. Mereka itu kayak oke, Joe jemput kita lobby 6:30 ya AM atau jam berapa, dan mobil akan ada jam 6:20 udah standby. Jadi 6:30 itu gua keluar lobby mobil udah ada. Nyampe ke lokasi dijemput dibawa, makan udah tahu oke kita akan kita breakfast 15 menit. Ganti baju 15 menit. Nanti ketemu director 10 menit. Jadi semua tuh nggak miss, semua takaran tuh pas karena mereka hanya bisa kerja 8 jam kan. Jadi time itu esensi banget buat mereka. Jadi hal yang nggak boleh miss karena miss itu duitnya banyak yang kebakar kan. Iya, Karena iya, 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 iya. kalau apa more hour tuh mereka bayarnya bisa lebih mahal dibanding nambah hari. Seakan-akan I seperti see. itu Karena itu penalti-penaltinya. kayak apa jam lemburnya mahal ya karena ada asosiasi Mahal. dan segala macam. Iya, bisa 2-3 Jadi kali lipat. 8 jam Jo. Syuting tuh 8 jam. jam sehari. Artinya kalau roll kamera jam 8 pagi berarti itu hitung dipotong lunch break gitu. Kalau ada lunch break dipotong atau tetap. Most kayaknya jam kerjanya di lunch break kayaknya nggak dihitung deh harusnya. Oke, Jadi katakanlah soalnya misalnya biasanya aku datang, oh no, pokoknya total 8 jam bener sih. Kayaknya dihitung semua deh total sampai oh, pokoknya ya, selesai itu nggak roughly. pernah lewat dari jam 6 sore. Jam 6 sore pasti Oke. rap. Iya. Kalau misalkan Jadi kalau palingannya jam 9 ya, pokoknya on cam berapa dihitung start sampai selesai. Oke. Oke, Hmm. 8 jam ya. Luar biasa sih. Maksudnya semoga industri film kita pelan-pelan bisa ke arah sana ya, dikurangin sedikit-sedikit gitu ya. Kalau di kita Tapi gua masih rasa- gimana kemarin? Hit and run Tapi gimana gua- hit and run kemarin? Hit and run panjang. Tapi Panjang ada, ya. ada ini juga, ada hikmahnya juga. Jadi kalau pasti panjang kan Apa sebenarnya tuh? kita aktor kan juga, kalau gua ngerasa ya di posisi aktor ya Iya. pada saat kita nggak begitu strict di dalam waktu, mungkin ya nggak jadi 20 jam juga. Dari Iya, 8 iya, antara iya. 12 maksimal 14 jam gitu masih aman Iya. sih. Jadi kita juga punya pressure bahwa oh kayaknya gua masih punya waktu nih. Ya karena kita masih fleksibel di waktu kan. Jadi kalau nggak ada, boleh nggak kita ambil take itu tadi, kita bisa ngomong ke sutradara gitu kan. Gua nggak enak nih. Iya, iya, iya. Tapi kalau di sana, one udah next, there's no turning back, antara scene itu dihapus, diedit, ditrim, lo hilang atau ada gitu. Karena Oke. waktunya nggak ada gitu. Jadi gue rasa di Indonesia Iya. punya kelebihan bisa lebih fleksibel. Berarti itu bagus juga. Oke. Jadi segala macam kemewahan itu sebenarnya sepaket sama bebannya ya bro ya. Maksudnya lu dikasih Sepaket, bro. mewah fasilitas, sepaket sama beban lu harus deliver dengan baik. Lu dikasih Iya. kemewahan jam kerja nggak panjang, sepaket sama ya lu nggak boleh bikin salah, nanti lu bikin molor Betul. gitu ya. Ternyata stres juga ya ternyata ya. Menarik, Makanya menarik. gue ngerti kalau gue jalan sama teman gue yang besok mereka syuting walaupun cuma satu scene atau berapa ya, mereka tuh habis makan kita jam 7, I gotta go home, I gotta work tomorrow. Mereka tuh bisa mikir bahwa gue harus prep dulu di kamar di hotel gue. Jadi mereka tuh tahu emang pressure nggak boleh miss itu sangat-sangat krusial ya. Jadi semua menganggap pekerjaan ini sangat-sangat sakral. Jadi aku rasa itu sesuatu yang bagus sih. Jadi nggak ada yang main-main, nggak ada yang bercanda, karena setiap take berharga gitu. Oke, nice. Ini ada yang nanya, gue rasa pertanyaannya bagus. Fadli Al-Mufti, momen lucu paling berkesan. Mungkin gue rasa karena lo di sana juga walaupun lo udah behave, tapi kan namanya newbie ya, namanya anak baru, ada nggak perbuatan tolol yang memalukan yang lo lakukan tanpa sengaja gitu? Terus Gua banyak. Goblok banget gue.
Banyak. Apa. Salah satunya hal yang sangat krusial di kehidupan keaktoran Amerika adalah walaupun itu nggak mungkin ya, tapi harus menghafal nama ya. Jadi aktor-aktor mereka tuh harus menghafal nama dan harus tahu kita ngomong sama siapa tuh kita harus sebut namanya gitu, nggak bisa berabru-berabru gitu kan. Jadi pada saat mereka memperkenalkan diri, hey Joe, okay, I love your movie, The Raid, and then my name is Michael. Dan gue akhirnya belajar, gue harus lihat matanya, gue harus sebutin lagi, Michael. Yeah, nice to meet you, Michael. Karena kalau enggak gue lupa, karena kalau besok ketemu lagi, hey Joe, what's up? Terus kita nggak mungkin kalau gue bilang, bro, dia tahu kalau gue lupa namanya. Mereka tahu. Tahu ya, kalau bro tuh, lu lupa nama gua, setan gitu ya, langsung tahu ya, hebat ya. Sama ada kayak tata keramanya, berarti gua nggak berkesan di lo kemarin. Jadi kayak sangat sensitif. Iya, Jadi pekerjaan aktor itu di luarnya banyak hal-hal lain yang sangat bikin lumayan mumet. Jadi itu satu. Ini menarik. Terus? Yang kedua, gue karena ini pengalaman gue di Star Trek Beyond, ini pengalaman lucu sih. Di Star Trek Beyond kan gue mostly pakai heavy prosthetic ya. Yeah, makeup. Jadi gue pakai alien, right? Jadi pada saat take off alien gitu kan, a lot of people di sana nggak tahu what I look like. Hanya the assistant director satu, director, producers, dan tim inti penyutradaraan lah, right? Dan di sana iya kan. Dan di sana ekstrasnya banyak juga kan yang jadi alien, right? Gue lucu banget, gue udah selesai kan. Dan biasanya kan karena gue masuknya kayak masih top 15 lah di cast number, jadi gue ada mobil sendiri, gue diantar nggak dicampur orang lain segala macam. Tapi one day itu karena udah selesai malam, terus gue buka topeng gue udah bersih-bersih dari makeup. Oke, Joe, transport di sana, just go there, they're gonna direct you to your hotel gitu kan. Gue kesana dong, kucuk kan, dan emang banyak yang main jadi alien kan. I'm Joe, I need to go back to my hotel. And then yang orang itu mungkin nggak tahu gue kan, dia bilang, you just go over there. Jadi gue dicampur satu bus sama extras bro. Jadi, tapi gue tahu kan, gue tahu driver gue yang mana kan. Gue kayak gini kan. Itu ya, gue bilang, are you sure? Is that the car? Yeah. Just go there. There's David there. David's gonna take you to your hotel. Gue pengen debat, tapi gue tahu ini akan aku. Jadi gue ngikutin bro. Jadi ikut rombongan akhirnya. Dia menganggap gue salah satu ekstras dan gue disuruh sama ekstras. Satu, gue bisa debat, dia bilang, gue bukan mereka, tapi gue ngerasa itu kayak nggak perlu. Jadi gue, ya udah deh, gue kesana ya. Oke, gue kesana dong. Satu bis sama ekstras yang orang-orang lokal, right? And then mereka ngomong, lo jadi siapa? Gue jadi ini, gue jadi double-nya si Zoe Saldana. Wih, gue bangga banget gue jadi stand-in-nya dia gitu. Lo jadi siapa? Gue bilang gue jadi salah satu alien. Gue bilang. Lu nggak mau ngaku? Iya. Nggak mau ngaku, takut mereka takut mereka minder atau gitu ya? Iya, gue bilang, udahlah gue ikut aja. Sampai terakhir selesai, mereka di drop semua turun, gue nggak turun dong. Akhirnya dia nanya, lu turun dong, sopir ini kan, lu turun dong. Oh, gue bukan di sini. Sorry, I'm not here. I'm di other hotel. Hotel lu apa? Itu. Nah, di orang itu langsung lihat. Itu kan hotel cash kan. Terus dia, siapa nama lu lagi? My name is Joe. And dia telepon. Oh. Langsung gue, I'm so sorry. Jadi gue akhirnya diantar gue. Besoknya orang transportnya langsung minta maaf banget karena bisa jadi rasis kan. Bisa jadi mereka bilang, wah, gue benar-benar minta maaf. Jadi orangnya, kepala transportnya langsung datang minta maaf dan I could lose my job, but I know we're cool right I mean like no I'm fine, like gue seneng bisa ngerasain di sana gitu. Jadi sensitif banget, tapi itu lucu sih. Ya, itu seperti hal kasus simple tapi bisa jatuhnya kayak lu racial prejudice, mentang-mentang muka gue Asian terus lu sangka gue bukan nggak layak jadi cast, bisa ke arah sana bikinnya gitu gua takutnya. Bisa problemin. Ya kalau gue telepon manajer gue, agent gue bisa bikin problem, tapi gue berkata, well, it was good experience juga, lucu bagi gue sih. Oke. Seberapa banyak sih yang bisa lo ceritain ke kita soal Mortal Kombat, bro? Mortal Kombat yang lo udah selesai syuting kan sebenarnya ya? Udah.
Mortal Kombat gue nggak bisa ngomong banyak sih, tapi mostly people tahu gue main Sub-Zero yang jadi Bihan, right? Jadi kakaknya, right? And then syutingnya lancar, dan gue rasa akan jadi sesuatu ya. Karena Mortal Kombat yang gue nonton sebelumnya, dua-duanya itu kan lebih kayak fun-fun game dari fantasy game ke banget film. ya. Ya, kalau ini lebih kuat di story, lebih kuat di karakter, I see. kostumnya juga dahsyat. DP-nya juga luar biasa, gambar luar biasa bagus. Jadi akan lumayan heavy lah, lumayan production value-nya lumayan bagus. Berarti Jadi, lo pakai ini terus dong, pakai topeng ninja terus sepanjang film atau sempat ada enggak? spoiler yang nggak bisa dijawab? Ada enggaknya? Oke, bagus lah. Oke. Jo, ini gue denger ya, gue nggak tahu, mending gue tanya langsung sama lo. Gue denger bahwa lo itu orangnya lucu. Lo itu untuk action gak usah diragukan lagi. Tapi lo tidak mau mencampur adukan action dan komedi seperti yang dilakukan oleh Jackie Chan. Kenapa, bro? Ya mungkin oke, karena itu mungkin gue eksperimen ya. Gue punya eksperimen kayak kemarin di Head and Run itu, akhirnya kita meeting karena gue terlibat juga di kreatif. Akhirnya kita meeting, gue mencoba ya eksperimen, dan gue rasa itu menurut dari perspektif gue make sense in terms of acting gitu kan. Walaupun akhirnya gue ngerasa juga mungkin gue salah ya, mungkin harusnya boleh dicampur. Jadi kayak action, kalau dalam pendalaman gue lebih ke aktoran itu, bahwa pada saat selucu apapun manusia ya, selucu apapun karakter manusia, karena gue terlalu real, terlalu dalam, padahal film harusnya mostly entertainment, especially genre seperti itu ya. Ini gue ngerasa selucu apapun orang, pada saat dia digang gitu ya, dikeroyok 3 orang pakai celurit sama kapak gitu ya, there is no room to fight, put a little bit comedy. I see. That's my understanding. Jadi gue coba di Head and Run, akhirnya pada saat kita bikinnya boleh nggak berantemnya ada yang kepleset, dipukul pakai duren atau whatever. Gue rasa I don't think so ya. Gue rasa kayaknya kalau gue pengennya tuh mencoba sesuatu yang realnya manusia, mau dia pelawak nomor 1 paling lucu dulunya, pada saat dia dikeroyok 3 orang di gang, dia mau mati, dia nggak akan bisa punya room untuk pelesetan atau whatever gitu. Jadi dia pasti akan bertarung mati-matian, karena dia nggak mau mati, satu dia punya tanggung jawab atau whatever reasons. Jadi gue coba itu di Head and Run. Nah, makanya gue ngerasa actually it worked, tapi at the same time kita juga tahu movie action comedy is supposed to be priority-nya fun, entertainment. Mungkin di suatu saat someday di genre yang lain, yang lebih drama gitu. Oke. Oh, jadi gitu. Padahal kalau menurut gue sih, kalau aktornya yang mencoba melucu, memang jadinya kayak yang lu bilang nggak make sense. Tapi kalau kayak yang Jackie Chan kan, kalau persepsi gue ya ngelihatnya, dia itu orang yang kelemahannya, orang kan biasanya kalau jagoan itu either kelemahannya tuh ada atau tidak ada, atau ada tapi tipis. Nah, dia tuh dikasih dosis kelemahan agak gede gitu. Jadi ketika berantem ada banyak hal-hal goblok yang terjadi gitu. Jadi tetap bisa lucu tapi kabur gitu. Iya gitu, kayak tolol-tololnya gitu. Tapi ya itu idealisme sih. Menurut gue sih ya nothing wrong with that gitu. Gue rasa itu cuma beda ini aja sih, samanya beda, mencoba beda perspektif aja. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah juga. Iya. Oke. Ya, ini ada yang nanya dari bikin yang banyol. Oke. Bener lo ya, gue pegang omongan lo nih. Ada Yogi Julian nanya, Mandala nih, Jo. Coba dikasih update sedikit tentang Mandala, apa yang bisa dibocorkan soal Mandala so far? Kalau bisa, kalau nggak apa-apa. Mandala sih sebenarnya masih cukup panjang perjalanannya ya. Mandala tuh masih mungkin Bumi Langit ada 2-3 film dulu yang harus diproduksi dan tayang, baru Mandala tuh schedule-nya mungkin masih 2022, 2023 sih, masih cukup panjang perjalanan. Jadi nggak banyak yang bisa di-share juga. Yang pastinya sih Mandala itu period, pastinya direkturnya so far yang masih confirm itu Bang Joko. Tapi hal-hal detail yang lain belum ada sih. Aku juga belum bisa share banyak. Yang dia related paling dekat ke si Buta pastinya, karena sama-sama period. Jadi itu sih. Jadi sebenarnya aku nggak dapat info banyak juga sih, karena masih jauh, masih 2-3 tahun lagi.
Jadi sabar ya teman-teman mudah-mudahan yang nungguin Mandala. kalau jadi. Jadi dong. Sabar ya teman-teman yang nunggu Mandala, belum bisa banyak informasi karena dari Bumi Langit juga ada beberapa film dulu yang mesti ngantri. Terakhir Iya, gue masih cuma banyak mau nanya tertunda. sama Jo Taslim, dengan semua prestasi lu, kayak gue bilang di awal sebelum lu join tadi, dengan semua yang udah lo raih lah gitu. Harusnya lu tuh bisa sombong dikit loh bro, lu kagak ada sombong-sombongnya, jadi orang bingung. Gue kayak gue kayak kenapa ya? Maksudnya gini, gue pengen tahu gitu, gue pengen tahu siapa tahu lu bisa memberikan inspirasi atau apa buat yang nonton gitu, untuk kenapa, pertanyaan gue sesimpel kenapa lu bisa ada di level lu sekarang, tapi buat gue kayak gue ngelihat lu kayak lu tuh orangnya santai, humble, modest, kayak padahal kalau lu mau sombong Thank you. juga nggak ada yang protes gitu. Kayak lo pikir lo siapa? Nggak mungkin, dia udah tahu lu aktor Indonesia yang udah main di Fast Furious. Lu boleh sombong kalau mau, tapi lu nggak ada sombong-sombongnya gitu. Apa prinsip atau mindset yang lo pakai, itu yang gue pengen tanya sebenarnya. Gua rasa di dalam nih ngomongnya. Ya nggak apa-apa kan, buat penutup. Ya, orang sombong atau pengen diakuin ya, pengen dihormati lebih, pengen diakuin lebih, itu pada dasarnya kan sebenarnya dia juga nggak yakin gitu, berarti insecure lah. Gue rasa insecurity. Kalau gue ngerasa sih karena gue dunia acting bagi gue playground ya. Gue nggak pernah berpikir ini hidup mati, walaupun iya secara financial, tapi secara gue berpikir ini hobi gue suka di sini gitu. Gue suka ngelakuin ini, even though I'm making good money, tapi esensinya at the end of the day, walaupun misalkan gue nggak make good money, I will still do it karena gue suka. Satu. Kedua juga karena gue basicnya dari atlet ya. Dari judo ya. Judo itu Jepang kan, jadi lebih sangat-sangat kayak semakin lu jago, lu harusnya santai aja gitu kalau dalam judo ya. Kalau lu masih takut orang lihat lu rendah, berarti there's something wrong with you, yang lu juga tahu lu punya banyak weakness dan lu nggak mau orang tahu, right? Tapi kalau lu santai, lu sebenarnya lebih berbahaya kalau di dalam judo ya. Dari Gitu. pelatih gue tuh bilang orang sombong aja nggak suka sama orang sombong gitu kan. Ngapain lu sombong gitu? Yang orang sombong pun dia gedek liat orang sombong gitu kan. Jadi there's no point to be sombong. Jadi gue ngerasa kayak perjalanan gue sejauh ini so far ya, gue ngerasa ya belum apa-apa aja. Gue berpikir, gue selalu menetapkan ide di kepala gue bahwa gue belum ada apa-apanya. Jadi gue kayak ada trigger untuk gue untuk berbuat, pengen diakui lebih, itu jadi lebih keredam gitu. Jadi gue ngerasa, banyak kok yang lebih hebat dari gue tuh, si ini, si itu, gue gak ada apa-apanya. Jadi gue jadinya agak santai, itu terapi gue ya. Jadi gue ngerasa kayak there's nothing to be proud of, kayaknya banyak yang lebih hebat kok. Apa sih? Dan ini juga kerjaan ini kan gak lama ya. 5-10 years ada yang baru, kita tua, and then kita hilang, that's it. Ada yang baru and we're gone, like fading aja udah. Jadi santai aja. Masih, tapi you'll never know man, Jackie Chan sampai umur berapa juga masih bisa berkarya kan, namanya aktor. Paling nanti lu makin tua jadi drama, udah nggak bisa jumpalitan lagi, jadi kayak aktor watak yang jadi bapaknya. Jadi bapaknya, jadi yang mati duluan. Balas dendam ya. Balas dendamnya yang nah itu yang mudanya yang balas dendam, lu yang matinya, gitu aja bagi perannya. Bagi-bagi. Yo. Koko Jo Taslim, thank you for your time. Semoga obrolannya berguna dan menghibur buat teman-teman yang nonton. Thank you for having me. Take good care. See you around. Bye. Dadah.